my soul. Motherfucking designer right now. Halo, selamat siang. Assalamualaikum. Selamat siang, waalaikumsalam. Sebelumnya, apakah benar nih dengan kakak Putri yang semalam menghubungi saya untuk menyampaikan sebuah cerita yang kakak sedang alami, betul? Tuh, baik, sebelumnya, apakah kakak boleh menyampaikan data diri kakak? Nama saya Putri, pekerjaan saya guru. Oke, baik, terima kasih kakak Putri atas kesediaannya pada pertemuan kali ini. Terima kasih juga telah mempercayai saya untuk mendengarkan cerita yang kakak Putri sampaikan. Mungkin tidak mudah ya buat cerita kepada orang baru gitu. Lalu gimana nih kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah kalau kayak gitu. Apakah sebelumnya kakak Putri pernah nih melakukan konseling gitu sebelumnya? Belum, ini yang pertama. Yang pertama kalinya. Oke, baik, kalau kayak gitu saya jelaskan terlebih dahulu ya. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Aliatul Afia. Saya mahasiswa bimbingan dan konseling di Universitas Indraprasta PGRI yang akan membantu menyelesaikan apa yang kakak Putri alami gitu. Jadi konseling ini adalah sebuah proses layanan konsultasi di mana saya sebagai konselor dan kakak Putri di sini sebagai kliennya, yang nantinya saya akan membantu menghadapi permasalahan yang kakak Putri sedang hadapi gitu. Nah, di sini tujuannya membantu mengatasi permasalahan demi mengembangkan kehidupan efektif sehari-hari dan mengatasi kehidupan efektivitas sehari-hari yang terganggu menuju kehidupan yang selaras dan bahagia tentunya. Dan kakak tidak perlu khawatir nih atas permasalahan dan data yang kakak terima dan sampaikan itu tersebar gitu, karena kami menerapkan asas-asas kerahasiaan terutama. Jadi kakak Putri tidak perlu khawatir atas data yang kakak Putri sampaikan itu tersebar kepada pihak yang tidak bertanggung jawab gitu. Lalu di sini kakak Putri sendiri juga harus menerapkan asas-asas, diantaranya asas kekinian dan asas keterbukaan. Jadi kakak Putri harus menyampaikan secara terbuka dan terang-terangan apa yang kakak Putri rasakan. Jadi kakak Putri tidak perlu malu ataupun datanya tersebar gitu ya. Mungkin apakah sebelum masuk ke selanjutnya kakak bisa apa yang kakak ingin tanyakan, apakah kakak paham? Paham. Baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, kita dapat melakukan layanan konseling sekarang ya. Kakak sebagai guru ya tadi merasakan apa yang kakak alami itu seperti apa? Boleh kakak sampaikan? Pertama saya mau cerita dulu. Boleh, silakan. Baru banget lulus di tahun 2023 ini ya. Itu memang sebelumnya saya itu sudah magang di kuliah, tapi saya mengajar di sekolah menengah dan itu hanya sebentar saja ya, paling 2 bulan, dan itu tidak full 1 minggu untuk mengajar, hanya sesekali ya, bagaikan bantu aja, guru bantu gitu. Baik. Nah, sekarang saya mengajar di sekolah dasar dan rasanya itu sangat berbeda banget di saat di SMP dan di SD. Di SMP itu mungkin tanpa komunikasi banyak, saya bisa langsung to the point. Sedangkan kalau misalnya di sekolah dasar, teman-teman sejawat saya tuh selalu berkata, jadilah sahabat supaya anak-anak bisa mau diajarkan. Sedangkan saya itu bingung untuk memulai komunikasinya karena saya lebih sering ke to the point. Saya tidak bisa berkomunikasi lebih berkomunikasi yang harus
ada pembukaan gitu-gitu. Bingung-bingungnya, jadi kalau misalnya di SMP itu diajarin itu langsung to the point, terus kalau nggak ngerti ya dia tahu mana yang nggak ngerti dia tahu. Tapi di saat mengajarkan anak SD, ya kita harus masuk dulu ke dunia hayal, sedangkan saya bingung untuk memasuki ke dunia hayalnya gitu. Jadi saya belum bisa bagaimana memulainya, berkomunikasinya, mengajar si anaknya, sedangkan ya dunia sekolah dasar itu dunia anak-anak. Oke, baik. Terima kasih Kakak Putri atas ketersediaannya untuk membagi cerita nih ya dengan kita di sini gitu. Tapi apakah sebelum Kakak Putri masuk ke dunia khayal anak-anak itu di dalam luar pembelajaran atau masih dalam lingkup pembelajaran, proses pembelajaran? Masuk ke dunia hayalnya di dalam ya, ke pengalaman. Teman-teman selalu bilang masuk ke dunia hayal ke dalam pelajaran supaya si anak itu bisa cepat untuk menangkap. Baik, dari saya mungkin yang pertama, Kakak Putri bisa menyiapkan diri sebaik mungkin gitu ya. Kakak udah persiapin diri kakak secara mental dan fisik juga gitu. Terus yang kedua, kalau misalkan emang masih belum bisa buat membuka komunikasi, Kakak Putri bisa berlatih nih di depan cermin. Kayak anggap aja di cermin itu ada siswa-siswa kakak gitu. Terus yang ketiga, kakak juga bisa sebelumnya tuh memahami, kalau misalkan di dalam proses pembelajaran kakak bisa memahami pembelajarannya, materinya gitu ya. Tapi kalau misalkan di luar proses pembelajaran, kakak bisa memahami karakteristik dari peserta didik kakak yang berbeda-beda. Mungkin ada yang senang bercanda, atau ada yang senang sambil kayak bercerita gitu. Contohnya misalnya kayak kakak mengikuti apa yang sedang dirasakan gitu ya akhir-akhir ini, misalkan halo bro apa kabar gitu. Misalnya kalau misalkan mau bercerita, mungkin kakak bisa mendekati dulu nih, contohnya misalkan kayak diem-diem aja ceritalah gitu, atau ya semacam kayak gitu kurang lebih. Jadi bisa mendekatkan diri kakak ke peserta didik kakak yang kita harus memahami dunianya dia gitu ya. Lalu kalau misalkan di dalam proses pembelajaran KBM berlangsung gitu, kakak juga harus mengajarnya tuh secara tenang tapi perlahan gitu, tidak usah terburu-buru dan tidak usah tergesa-gesa, pelan-pelan aja, kendalikan emosinya gitu. Kalau misalkan di dalam proses di luar pembelajaran, ya kakak juga bisa lebih kayak friendly gitu kalau istilah sekarangnya, sesuai sama kestabilan emosi para siswa juga. Lalu misalnya di dalam KBM kakak sedang memaparkan materi, kakak juga bisa ngambil jeda pada saat menjelaskan. Mungkin mengambil nafas dulu atau melemparnya ke anak-anak, seperti coba bisa contohin apa yang tadi kakak telah sampaikan gitu misalnya, seperti itu. Lalu di dalam proses KBM kakak Putri juga bisa menatap peserta didiknya, audiensnya gitu. Jadi membuat rasa gugup itu terminimalisir gitu. Lalu yang selanjutnya nih, berinteraksi dengan peserta didik kakak di dalam proses kegiatan belajar mengajar itu. Jadinya nggak
selalu melulu kakak yang harus ngobrol nih di depan peserta didik kakak gitu. Apalagi sekarang kan model pembelajaran itu udah banyak ya, bukan hanya terfokus pada guru, ada peserta didik yang sebagai audiensnya, jadi nggak selalu melulu tentang TCL atau teacher centered learning gitu, yang terfokuskan kepada guru tersebut gitu. Lalu untuk selanjutnya, kakak bisa menjadi diri kakak sendiri nih. Kan terkadang emang kita suka capek gitu ya, nggak selalu melulu harus ceria di depan anak murid gitu. Jadi kakak harus membatasi diri kakak. Misalkan emang kakak putri sedang tidak bisa untuk mengobrol lagi secara yang harus kita masuk ke dunia dia, kakak putri bisa charge gitu dulu ya, seperti ke kantor untuk ngecas diri, misalkan nonton atau dengerin musik gitu. Jadi nanti setelah keluar kantor ya bisa masuk ke dunia anak-anak lagi gitu. Lalu di saat proses kegiatan pembelajaran, Kak Putri juga harus tampil maksimal, bukan tampil sempurna gitu. Jadi berusaha untuk tampil maksimal yang kakak putri sendiri bisa gitu, nggak harus sempurna tapi maksimal gitu. Apalagi di dalam proses pembelajaran di kelas gitu. Kalau misalkan di luar kelas ya, Kak Putri itu harus bisa menjadikan diri kakak sebagai temannya, sahabatnya, atau kakaknya gitu kan. Kalau misalkan terhadap orang tua itu dia kayak ada perbatasan ya antara anak dan orang tua gitu. Jadi kita harus lebih hormat sama orang tua gitu. Tapi kan kalau misalkan sahabat bisa jadi teman, apa yang dia sukain atau dia maksudkan juga kita paham gitu. Kurang lebih seperti itu, Kak. Apakah bisa diterima? Tadi kan ada jawaban kalau kita harus mengerti karakteristik anak. Itu bagaimana ya caranya memahami karakteristik anak, sedangkan satu kelas itu kurang lebihnya itu ada 30 anak. Apakah saya mengerti anak karakteristik? Mungkin emang mengenali karakteristik anak yang berbeda-beda, apalagi sekelas itu banyak, susah ya. Tapi dari situ mungkin pas pada saat proses pembelajaran, kakak kan di depan ya, di depan audiens gitu. Kakak bisa melihat nih dari wajah yang ceria, wajah yang emang bersemangat, atau wajah yang kurang bersemangat, atau dia tidak suka pembelajarannya, atau dia ada masalah juga yang dia pikirkan. Jadi fokusnya itu terbagi dua gitu, seperti itu. Lalu bisa nih kalau misalkan sudah terlihat, kakak bisa membagikan model pembelajarannya itu menjadi kelompok gitu. Ada yang namanya tuh project based learning gitu ya. Jadinya setelah kakak tahu nih peserta didik kakak yang kurang tertarik gitu ya, kurang tertarik, kakak bisa kelompokkan. Misalkan, oh ini nih yang di pojok itu dia kurang berani untuk menyampaikan pendapat, lalu yang kelompok sini yang di pojok sono dia berani tapi dia masih suka malu gitu. Jadinya di project based learning ini kakak bisa mengelompokkan di kelas jadi beberapa kelompok. Jadi kelompok, misalkan kelompok A ada 5 orang, dan itu nggak semua harus peserta didik yang berani untuk maju untuk ngobrol, enggak. Jadi dicampur-campur agar si peserta didik itu ikut andil dalam pembelajaran tersebut. Apalagi itu kan kayak project ya, berarti dia harus
mengemukakan pendapat dia nih, bagaimana project yang kakak berikan itu harus berlangsung, berjalan dengan baik di antara kelompok-kelompok yang lainnya gitu. Apakah terbantu? Oke, mungkin sudah seperti itu aja. Cukup terbantu atas solusinya, semoga bisa menerapkannya ke diri saya dan ke siswa saya aja. Baik, mungkin seperti itu dari saya. Kalau misalkan kakaknya ingin, setelah kakak menerapkan itu ada perbedaan atau tidak, boleh kakak konsultasikan lagi kepada kami, menghubungi kami lagi. Udah ada nomornya kan? Atau lewat aplikasi yang kami sediakan di layanan aplikasi kami, atau di Instagram, di bio Instagram kami gitu ya. Baik. Baik, terima kasih ya Kak. Selamat siang. Assalamualaikum.